Lukisanmu akan dibeli oleh aktor terkenal di negara ini. Apa kau bahagia? Sekarang beberapa galeri juga ingin mengajak kita bekerja sama. Ucap nenek lalu tersenyum bahagia. Sadar benar semenjak adanya Mire. Perlahan-lahan Nikki Galeri kembali dikenal oleh banyak orang. Bahkan sudah ada beberapa pejabat yang membeli lukisan dari Nikki Galeri. Juga aktor terkenal negara itu membelinya. Juga menjanjikan akan mempromosikan lukisan Mire ke beberapa teman yang menyukai lukisan seperti dirinya. Mire tersenyum, lalu kembali melanjutkan kegiatannya yang tengah membersihkan bingkai serta kaca dari lukisan yang tergantung di tembok galeri. Kenapa juga harus ditanya? Tentu saja bahagia hingga ia tidak bisa tidur semalaman. Untunglah, Drago selalu setia menemaninya melalui panggilan video hingga dia benar-benar terlelap. Sudah 2 bulan setelah pertemuan terakhir kali dengan Drago. Dan besok adalah hari terakhir dia berada di kelas melukis. Dan dia siap untuk melangkah lebih jauh melalui Nikki Galeri yang kini sudah bisa menghasilkan jutaan dolar tiap bulannya. Hebat! Lia, itu semua bukan hanya karena Mire dan keteguhan nenek saja. Tapi ada William juga Drago yang terus mempromosikan dengan cara mereka masing-masing. Tidak tahu harus mengatakan beruntung, atau memang ini buah dari kerja kerasnya. Tapi yang pasti, tanpa mereka semua Mire masihlah seorang Mire yang hanya akan terombang-ambing di tengah-tengah keluarga dan cita-citanya tanpa tujuan. Nenek, ini semua berkat nenek juga. Nenek juga harus merasa bahagia. Ujar Mire lalu tersenyum dengan manis. Nenek bahagia, selain karena galeri ini kembali hidup dan banyak dikenal oleh orang lagi. Namamu juga semakin terkenal sekarang ini Mire. Mire tersenyum. Lalu menghampiri nenek dan memeluknya. Mungkin seperti inilah jika nenek kandungnya masih hidup. Sifat nenek sangat mirip dengan nenek kandung yang sedari kecil selalu memperlakukannya bak tuan putri. Tidak ada kata tidak, setiap kali Mire meminta sesuatu. Semua akan diangguki oleh sang nenek kandung. Rindu sekali. Tapi untunglah ada nenek galeri yang mengisi kekosongan hatinya yang telah kehilangan sang nenek sejak 7 tahun lalu. Nek, ini semua juga berkat doa nenek. William dan kesayanganku Drago. William tersenyum melihat nenek dan juga Mire berpelukan dengan bahagia. Ada satu lagi kabar bahagia untukmu Mire. Ucapnya lalu tersenyum. Apa? Lukisan terbarumu, matahari di balik awan gelap, akan ikut pameran di salah satu art galeri terkenal di kota ini. Mire menutup mulutnya dengan mata menggenang air mata bahagia. Sungguh, William tersenyum, lalu mengangguk. Tapi, ada beberapa masukan penting yang harus kau ingat dengan baik. Masukan, Lia. Petik 2. Katakan. Pertama, namamu akan cepat melambung dan terkenal setelah masuk ke art galeri ternama di kota ini. Tapi akan lebih baik jika kau tidak terikat hubungan hati dengan siapapun. Maksudmu apa? Apa hubungannya dengan aku memiliki pasangan atau tidak? Mire mengerit bingung dengan tatapan tak suka. Pertama, di usia muda sepertimu akan lebih baik jika kau lajang. Kedua, nantinya kau akan memiliki banyak penggemar. Dan hubungan akan mempengaruhi penggemarmu. Ketiga, kau akan lebih konsentrasi nantinya. Drago selalu mendukung setiap langkahku. Dia membantuku sebisa yang dia lakukan. Dia selalu ada untukku dan kau menyarankan aku untuk meninggalkannya. Mire menatap tajam William yang masih tak menunjukkan ekspresi apapun. Mire, kau tahu benar kan bahwa melukis adalah bagian penting dari hidupmu. Sekarang hanya berkorban sedikit saja, agar kau bisa berada di atas dengan bebas. Mire mengepalkan tangannya dengan kuat. Berkorban sedikit saja. Maksudmu Drago bukanlah apa-apa di hidupku. Begitukah? William menelan salivanya saat dia menyadari benar kesalahan dalam kata-katanya barusan. Ia mau bagaimana lagi dia keceplosan, sudah begitu juga dia kan tidak menyukai Dragon sama sekali. Mire, terserah kau mau melakukannya atau tidak. Itu hanyalah saranku saja.
Jika kau ingin memiliki hubungan, maka kau harus memilih pria yang akan bisa menerbangkanmu meski sayap yang kau miliki sudah patah. Tutup mulutmu William, Drago memang tidak sekaya dirimu. Tapi dia melakukan banyak hal untukku. Dia mampu melakukan apapun untukku jika aku menginginkannya. Jangan meremehkan Dragoku. Mire meraih tasnya, lalu keluar dari galeri dengan wajah marahnya. Kau sengajakan. Kau sudah melakukan kesalahan, William. Ujar sang nenek yang sedari tadi memilih untuk menjadi pendengar saja. Tentu saja dia tahu benar jika William memiliki perasaan yang tidak biasa kepada Mire. Tapi dia tidak menyangka kalau William akan menggunakan cara seperti ini untuk menekan Mire agar memutuskan hubungan dengan Drago. Nek, pria itu hanya pengusaha makanan biasa. Dia tidak akan bisa membuat Mire terbang lebih tinggi. Dengan kata lain, pria itu hanya akan menjadi sumber masalah, dan juga beban untuk Mire sendiri. Nenek menghela nafasnya. Drago terlihat tulus, dia juga tidak memperlihatkan sisi lemahnya agar Mire merasa yakin dan mengandalkannya. William, tidak semua hal bisa kau ukur dengan uang. Nek, jika aku tidak membantu banyak dengan uangku, apa perkembangan galeri ini akan secepat ini naik? Lia, memang benar lukisan-lukisan Mire sangat diminati. Tapi kalau tidak ada promosi yang jelas membutuhkan dana, apa bisa? Drago juga sudah memasarkannya di internet. Dia juga sudah banyak membantu. Mire terlihat sangat mencintai pria itu. Jadi biarkan saja dia. William tersenyum miring menatap sang nenek. Nek, apa nenek tidak ingat bagaimana dengan ayahku? Dulu sebelum ibu terkenal dengan karya-karyanya, dia dengan bangga memperkenalkan ayah sebagai seorang suami idaman. Tapi begitu namanya naik dan terkenal, dia sedikit demi sedikit menjauh dari ayah. Bahkan sering mengabaikan aku dan ayah demi dirinya sendiri. Nenek tahu kenapa itu terjadi. Itu karena ayah dianggap payah dan tidak bisa membantu banyak saat ibu membutuhkan bantuannya agar bisa terus naik. Ayah seorang laki-laki, tapi dia sering sekali menangis diam-diam karena ucapan ibu yang selalu menekan, memojokkan, bahkan juga sering menghina dengan kejam. Ibu memang putrimu, tentu saja nenek selalu menganggapnya baik hati. Nek, seseorang akan gelap mata begitu dia berada di atas. Dia tidak akan pernah mau melihat ke bawah karena dia takut kalau dia akan jatuh. Jadi dia hanya akan melihat ke atas mencari pegangan untuk bertahan tanpa peduli apakah yang dia injak itu sesuatu yang selama ini menjadi pegangannya atau bukan. Nenek terdiam menahan tangis. Maaf untuk apa yang dilakukan ibumu. Tapi semua sudah berlalu, dan Mire tidak seperti ibumu William. Itu hanya akan terlihat saat dia berada di atas nenek. Nenek kembali terdiam karena tak mampu bicara. Jelas dia ingat benar jika putrinya sendirilah yang sudah menghancurkan rumah tangganya, menyakiti suaminya yang selalu ada untuknya, dan mengabaikan William demi cita-citanya. Kalian harus segera menikah, ucap ayah Luan kepada Drago dan juga Darrell yang kini duduk berdampingan dengan jarak yang cukup jauh. Sebentar tak ada yang keluar dari bibir Drago sebagai bantahan. Tapi sorot matanya yang tajam, rahangnya yang mengeras, serta kepalan tangannya bisa dengan jelas dilihat oleh siapapun. Dia marah, ingin melampiaskannya ke ayah Luan. Tapi dia juga harus menahannya mengingat hubungannya dengan Mire. Tapi gara-gara satu tindakan yang tak berarti dia harus mendengar kalimat menjijikan itu dari mulut ayah Luan. Kenapa saya harus menikahi putri Anda Darrell? Bukankah tunangan saya adalah Mire? Dan apa yang terjadi tadi salahkan saja putri kesayangan Anda yang sedang kehilangan akal sehatnya. Ucap Drago dengan nada pelan meski mimiknya sangat terlihat kesal dan marah. Kau berniat menodai putriku Darrell. Tapi kau bersikukuh ingin menikahi Mire. Laki-laki macam apa kau ini? Drago tersenyum miring dengan tatapan mengejek. Sejenak dia mengambil nafas, menggerakkan kepalanya yang terasa kaku karena menahan marah. Sudah cukup karena dia sudah tidak bisa menahan diri lagi lebih lama untuk bersabar.
Dan dia juga berharap Mire akan mengerti kenapa dia tidak menghormati ayah kandungnya. Menodai Darrell. Jika dengan Mire saja aku bisa menahan diri, apakah mungkin aku memiliki niat tidak senonoh kepada Darrell? Lepas saja sudah kata-kata itu. Masa bodoh apakah dia menyakiti hati Darrell dan kedua orang tuanya? Sekarang sudah hilang tuntas rasa hormat kepada pria yang akan menjadi ayah mertuanya nanti. Lancang. Memang Darrell seburuk itu. Kesal Ibu Ana yang tak terima dengan ucapan Drago. Tentu saja dia sadar benar jika ucapan Drago menjurus kepada tidak menariknya Darrell di mata Drago. Tapi kalau melihat adegan beberapa saat lalu, tentu saja dia melihat benar Drago sedang mencoba melepas pakaian Darrell saat berada di dalam mobil. Aku awalnya berpikir, Darrell adalah wanita yang bijak dan pekerja keras. Tapi, setelah apa yang terjadi tadi, dia sudah cukup menjelaskan bahwa seujung kuku pun tidak ada satu hal pun yang pantas untuk membuatku merasa tertarik. Terserah mau percaya atau tidak. Tapi aku tidak memiliki secuil pun keinginan untuk menodai putri kesayangan kalian itu. Drago bangkit dari duduknya, lalu berniat untuk meninggalkan kediaman Ayah Luan. Tapi, kata-kata memaksa Ayah Luan kini membuatnya harus menunda dulu niatnya itu. Dasar pengecut, berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Bahkan, mengakuinya pun tidak berani. Ayah Luan menatap tajam punggung Drago. Tangannya juga mengepal karena merasa kedua putrinya sudah dipermainkan oleh Drago. Drago berbalik tak kalah tajam tatapan matanya dari tatapan mata Ayah Luan. Mungkin Ayah Luan memang terlihat tegas bagi sebagian orang yang melihatnya. Tapi kini Drago memahami hal besar yang sebelumnya dia tidak ketahui. Ayah Luan, ayah kandung dari tunangannya, ternyata adalah orang yang berotak dangkal, menuntut keadilan yang bahkan dia tidak tahu pantas atau tidakkah keadilan yang dia anggap ada. Pantas saja, Mire memilih pergi dan tidak memberikan kabar sama sekali kepada Anda, dan juga anggota keluarga yang lainnya. Ternyata ayahnya Mire adalah orang yang tidak bisa berpikir sehat sama seperti putri pertamanya. Bertindak seolah paling benar dan bersikap seolah korban teraniaya padahal nyatanya adalah tersangka utama. Paksa saja aku sesuka hati Anda Paman. Tapi satu hal yang akan aku tekankan. Aku tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada Darrell. Drago kembali berbalik, lalu pergi begitu saja dari rumah Ayah Luan. Darrell, gadis itu sedari tadi hanya menunduk dengan linangan air mata yang tak henti menetes. Tidak tahu harus bagaimana, Ibu Ana hanya bisa memeluk erat tubuh putri pertamanya. Mengusen punggungnya berharap Darrell akan sedikit tenang. Dasar laki-laki brengsek, bagaimana kalau kita lapor ke polisi saja? Usulan Ayah Luan barusan benar-benar membuat mata Darrell mendelik meski masih saja menunduk tak ada yang melihat. Dia mengeratkan jemari tangannya yang sedari tadi menggenggam kuat menahan rasa yang berkecamuk di dadanya. Ayah, Drago kan belum sempat melakukannya. Jadi kita masih kurang bukti. Ujar Darrell yang masih saja sesegukan. Ayah Luan mengusap wajahnya dengan kasar. Rasanya sudah mau meledak kepalanya memikirkan apa yang terjadi di keluarganya. Apalagi semenjak adanya Drago, hidup keluarganya makin tak tenang saja. Darrell, apa kau yakin Drago berniat melecehkanmu? Tadi tatapan Drago seolah dia tidak berniat melakukannya. Ujar sang ibu dengan hati-hati dia bertanya. Apa kau tidak melihat keadaan Darrell Ana? Bajunya robek, rambutnya juga berantakan. Selama ini Darrell tidak pernah berbohong. Jadi mana boleh kau tidak mempercayainya? Ucap Ayah Luan. Lalu segera pergi dari sana karena sudah tidak tahan lagi dengan emosinya yang sulit terkendali. Darrell, kembalilah ke kamar, dan istirahatlah. Ibu harus bicara sebentar dengan ayahmu. Lia, brengsek. Kesal Drago seraya memukul setir kemudi mobilnya. Sungguh dia tidak menyangka kalau Darrell akan melakukan hal gila. Kalau kejadian ini sampai terdengar di telinga Mire,
Bukankah akan mempengaruhi hubungannya? Beberapa saat lalu, Daryl mendatangi sebuah resto milik Drago. Entah itu kebetulan atau direncanakan. Drago juga tengah berada di sana. Dengan alasan sakit, Daryl memohon agar Drago mengantarnya pulang. Padahal sih, sudah ditawarkan untuk naik taksi online. Tapi Daryl beralasan takut satu mobil dengan orang asing. Akhirnya Drago dengan terpaksa mengantar Daryl pulang ke rumahnya. Tapi begitu mereka sampai di halaman rumah, Daryl dengan segera membuka beberapa kancing bajunya. Bahkan merobeknya juga. Apa yang kau lakukan? Drago melotot marah tapi juga enggan menatap tubuh Daryl. Jadi tatapannya hanya tepat di wajah Daryl saja. Menjadikanmu milikku. Saiko. Daryl tak lagi peduli Drago yang akan merah padanya. Dia segera menggerakkan kedua tangannya untuk meraih tengkuk Drago dan mencoba mencium bibirnya. Tapi Drago berhasil menghindari bibir Daryl, dan sebagai bentuk perlawanan, dia mencoba mendorong tubuh Daryl menjauh dengan memegang kedua pundak gadis itu. Tapi sialnya tindakan itu diartikan lain oleh ayah Luan yang ternyata ada di teras rumah entah sejak kapan. Setelah itu ayah Luan memaksanya masuk. Lalu tiba-tiba meminta Drago untuk menikahi Daryl. "Mire, kau sungguh ingin pergi menemui Drago?" tanya Lucy yang kini tengah melihat Mire mengemas beberapa lembar pakaiannya untuk ia bawa. "Lia Lucy, sekolah melukiskan sudah selesai, perasaanku juga tak tenang. Aku juga butuh menghindari William dulu agar bisa berpikir jernih. Aku tidak ingin mengambil keputusan yang salah. Aku tidak ingin berjaya tapi menyakiti diri sendiri dan juga Drago. Aku yakin Drago pasti akan memberikan masukan yang membuatku tenang. 2 minggu lagi lukisanmu akan dipamerkan di art galeri terkenal dan terbesar di kota ini. Kau tidak lupakan?" "Lia, aku tentu saja ingat. Aku akan kembali sebelum hari itu. Kau bisa menemui orang tuamu Mire. Meski belum bisa disebut sukses besar. Tapi kau sudah bisa mendapatkan 30%-nya. Jadi kau pantas kembali dengan bangga. Aku tidak tahu, aku hanya ingin menemui Drago. Dan memeluknya erat-erat. Dasar mabuk cinta."